A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan katsira yang sudah subscribe dan mengikuti channel ini. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang definisi Al-Qur'an. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Membacanya bernilai ibadah, tertulis di antara dua sampul kitab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir maksudnya adalah periwayatan suatu kabar secara luas dari suatu tingkatan ke tingkatan lain, dari awal hingga akhir rangkaian isnad, di mana mustahil menurut akal jika seluruh perawi sepakat berdusta. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada umat? Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran kepada umatnya melalui dua cara. Pertama, secara tertulis di dalam kitab. Kedua, secara lisan, periwayatan melalui suara. Dan Al-Quran sampai kepada kita melalui dua cara tersebut secara mutawatir. Berikut ini adalah fase-fase kodifikasi Al-Quran. Tulisan seluruh penggalan Al-Quran di hadapan Nabi SAW saat diturunkan dan saat wahyu datang. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an berkata, "Aku mencatat wahyu di depan Rasulullah SAW kala beliau mendiktekannya kepadaku. Setelah aku selesai mencatat, beliau berkata, 'Bacalah.' Aku pun membacanya. Jika dalam bacaanku ada yang kurang, beliau luruskan. Lalu setelah itu aku sampaikan kepada orang-orang." Ini hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang para perawinya thiqah. Kedua, tulisan tersebut selanjutnya disalin ke dalam lembaran-lembaran pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyalin lembaran-lembaran tersebut dalam sejumlah mushaf pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu mengirim sejumlah mushaf. Di antara mushaf-mushaf tersebut ke berbagai wilayah kaum muslimin bersama seorang qori yang ahli untuk membaca Al-Quran kepada kaum muslimin. Keempat, kaum muslimin menyalin mushaf-mushaf tersebut ke dalam salinan-salinan yang tak terhitung jumlahnya. Dan kelima, muncul sejumlah karya tulis yang mengatur penulisan Al-Quran, yaitu ilmu penulisan mushaf. Bagaimana penyampaian Al-Quran melalui suara? Pertama, Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan lafaz, makna, dan hal-hal terkait lainnya. Kedua, para sahabat yang mulia mempelajari Al-Quran melalui mulut Rasulullah SAW dan mereka membaca ulang di hadapan beliau sampai beliau akui bacaan mereka. Dan yang ketiga, para sahabat meriwayatkan Al-Quran kepada generasi selanjutnya dengan cara yang sama. Dan begitu seterusnya hingga Al-Quran sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.